Semedi itu menggabungkan diri dengan yang sejati. Jadi melenyapkan identitas diri, kemudian membuka diri sehingga Brahman datang. Itu yang kalau di tasawuf ada hulul, ada ittihad, itu sebenarnya yang puncak dari semedi. Semedi yang sukses, 4 jalan ini kalau sukses, Raja Yoga ini kalau sukses, hasilnya nanti yang kita sebut moksa. Sebelum 4 ini sukses, orang itu enggak akan bisa moksa. Jadi ada Jnana Yoga, ada Bhakti Yoga, ada Karma Yoga, ada Raja Yoga. Jalur ilmu, jalur cinta, akhlak, jalur kerja, aktivitas, dan yang terakhir jalur latihan mental, Raja Yoga. 4 jalur ini nanti akan membuat orang menemukan hakikat hidup yang namanya Atman. Yang Atman itu sebenarnya kalau kamu sudah ketemu Atman, otomatis kamu ketemu dengan Brahman. Otomatis kamu menyatu dengan Tuhan, otomatis kamu ilaihi roji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam, salam kampung budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Bismillah, kita mulai membahas tentang Hindu sebagai sebuah sistem berpikir, sistem religi, bahkan sistem sosial itu ada sejak 5.000 tahun sebelum Masehi. Dan orang-orang Hindu sendiri tidak menganggap mereka punya agama Hindu. Karena istilah Hindu itu dari luar. Biasanya mereka lebih suka disebut agama Weda. Dan agama Weda itu sangat variatif. Semua sistem religi yang menjadikan Weda sebagai rujukannya nanti masuk kategori agama Weda yang kita sebut agama Hindu, termasuk Bali. Bali itu kan sebenarnya agamanya namanya Tirta, tapi karena referensinya adalah Weda, dia juga disebut Hindu Bali. Bali. Kita ngomongnya Bali apa Bali? Bali enggak enak, enggak mantep. Hindu Bali. Koncone Bantul dan Bandung. Nah, seperti istilah Hindu itu untuk istilah sebutan untuk orang-orang yang tinggal di sepanjang sungai Indus. Makanya orang-orangnya itu disebut Hindu. Sungai Indus itu kalau masa lalu itu disebut Sungai Sindu. Yang pertama menyebut orang Hindu itu ya orang-orang Persia. Dan orang-orang Persia itu nanti antara lain termasuk di awal-awal kelompok Arya itu juga orang-orang Persia. Jadi ini sudah kita ini sungainya namanya Indus yang terus disebut Sindu. Para pendatang di sana menyebutnya Hindu sehingga wilayahnya disebut Hindustan. Orang-orangnya disebut orang Hindu, orang Hindi, dan agamanya disebut agama Hindu. Itu secara akademis. Orang sana sendiri mungkin lebih suka disebut agama Weda. Nah, itu sangkan parannya di situ. Makanya kadang-kadang kita harus lihat konteks kalau peradaban orang ini agak sensitif enggak. Kadang-kadang karena istilah Hindu itu sama kayak istilah Indonesia, kalau di orang Malaysia disebut Indon, kamu itu kan enggak terima.
Nah, kayak orang Tiongkok disebut Cina. Maka kita harus agak lihat konteks sedikit. Kalau memang lebih enak disebut Weda, ya kita lebih enak kita sebut Weda, gitu. Oke, kita lihat Hindu, agama paling tua dalam sejarah. Paling besar India, terus Nepal, terus Bangladesh, Indonesia ranking 4, Sri Lanka, Pakistan, Malaysia, Amerika, Afrika Selatan, dan Myanmar. Itu jumlahnya, yo silahkan dijumlah sendiri yang ngerti matematika daripada kita capek jumlah. Jadi masih banyak pengikutnya. Agama paling tua tapi pengikutnya itu masih banyak. Nah, ini rukun imannya Hindu. Jadi beriman pada Brahman, Atman, Karma, Pala, Samsara, Moksa. Ini rukun imannya. Nanti kita lihat satu-satu. Kalau Brahman itu mungkin di Islam itulah Tuhan, Atman itu Tuhan kecil, jiwa manusia. Karma itu kausalitas hukum alam. Kemudian samsara reinkarnasi itu kausalitas di level rohani. Dan yang terakhir puncaknya adalah muksa. Kalau muksa adalah kebebasan rohani. Meskipun kalau di cerita-cerita wayang Jawa, muksa itu hilang sak badan-badannya. Tapi sebenarnya muksa itu bukan hilang sak badan-badannya, itu persis kayak sufi yang mengalami ittihad, hulul, wahdatul wujud dan yang sejenis itu. Cuma kalau di sana itu disebut muksa. Di cerita-cerita Jawa banyak kan raja-raja yang atau brahmana-brahmana yang ilmunya sudah puncak terus mengalami muksa. Ya, kali ini kita ngomong 5 ini: Brahman, Atman, Karma, Pala, Samsara, reinkarnasi, dan muksa. Insya Allah mungkin teman-teman sudah pernah dengar dikit-dikit istilah-istilah itu, meskipun ya nggak pernah secara serius mempelajari. Ya karena diakui atau enggak tingkat daya ingin tahu. Jadi kalau sama gosip itu senang, tapi kalau diajak mikir itu malas. Lebih suka hal-hal yang bombastis. Nah, itu salah satunya mungkin itu. Oke, bismillah. Kita mulai dari Brahman. Yang sudah ngerti Islam sedikit banyak akan lebih gampang menyerap Hinduisme, makanya itu yang kadang-kadang milik kita itu bisa dipahami lebih jelas pakai kacamata orang lain. Perhatikan ya, kadang-kadang orang yang bisa ngomentari kamu cakep atau enggak itu kan di luar, bukan di dalam. Orang yang enggak kenal sama sekali kamu, begitu lihat kamu oh cakep sekali, nah, itu biasanya lebih jujur daripada teman-teman dekatmu, saudara-saudaramu, apalagi bapak ibumu. Iya kan? Nah, jadi ya kita sekali-kali kita passing over untuk dengan kacamata yang berbeda lihat ajaran kita, mungkin lebih mencerahkan. Itu yang dilakukan oleh orang-orang seperti Hussein Nasr dan kawan-kawan. Termasuk ini konsep Brahman. Brahman ini ya kalau di kita itu Tuhan. Kalau di Hindu masih ada sosoknya, meskipun nanti aliran tertentu sudah nggak ada sosoknya. Kalau di Buddha itu nggak ada sosoknya sama sekali. Tapi yang jelas Brahman itu persis kalau ada yang ngerti sifat-sifatnya Allah, Asmaul Husna itu ada di situ semua. Kekal, imanen, tak terbatas, awal, akhir,
menguasai sebentuk, ruang, waktu, energi, dan segala isi di dalamnya itu Brahman. Dia punya tangan, punya kaki, punya mata, itu tak ambil dari Bhagavad Gita. Sabdanya Krishna pada Arjuna waktu perang Mahabharata itu, kisah simbolik sebenarnya. Jadi orang Hindu itu ngajinya Bhagavad Gita, meskipun kitab sucinya yang utamanya ada 3, Veda, kemudian Upanishad, dan Bhagavad Gita. Nah, yang Gita ini yang dipakai untuk ngaji. Jadi kalau biasanya ada orang Hindu kok lihat film-film Hindu kok ada ngajinya, itu biasanya ngaji Bhagavad Gita yang diambil dari kisah Mahabharata. Jadi yang tebelnya begini cuma ngomongnya di detik-detik mau perang mau dimulai. Jadi kalau di Mahabharata itu orang melihatnya itu Krishna sama Arjuna itu kan cuma ngomong sebentar, tapi sebentar itu jadi julid yang tebal sekali tentang hakikat hidup dan kehidupan. Brahman nggak perlu saya jelaskan satu-satu. Intinya kayak katanya Otto di fenomenologi bahwa dia adalah sesuatu yang misterium, tremendum, fascinatum. Misterius, menggentarkan, bikin takut, tapi sekaligus mempesona. Khas ya, sesuatu yang misterius jadi susah sekali dipahami tapi menggentarkan. Bikin orang takut sekaligus gentar itu kan merasa kecil di depannya, tapi sekaligus mempesona. Mempesona itu kan berarti kan kamu ingin mendekat. Oh, ini kan kontradiksi yang sangat luar biasa. Dipahami susah, bikin kamu gentar, tapi kamu jatuh cinta, terpesona, dan ingin mendekat. Itu Brahman, itu Allah, itu Roh Kudus kalau di Kristen, itu Buddha kalau di Buddhisme. Jadi sesuatu yang dideskripsikan itu nggak bisa. Misterium, tremendum, fascinatum itu kan manifestasi batin kita ketika kita berhadapan dengan itu. Kalau kamu belum pernah merasakan itu, saya sejak kecil Islam, tapi Allah itu nggak pernah bikin aku pengen tahu misteri, nggak pernah bikin aku bergetar, dan nggak pernah bikin aku terpesona. Yang saya pahami, Allah itu saya capek karena nyuruh sholat, nyuruh puasa, nyuruh haji. Ya berarti kamu belum kenal dia, dan itu nanti yang diserap habis-habisan oleh Hinduisme. Keberagamaan mode tidak sadar. Itu sebenarnya kita alami tiap hari. Kita lahir nggak sadar, kita hidup juga nggak sadar, kita ngapain saja itu nggak sadar, nggak tahu tujuannya apa hidup. Itu nanti yang dikritik habis-habisan oleh Hinduisme. Kita lahir dulu kan nggak merancang juga, tiba-tiba lahir nggak sadar, terus kita jalani juga nggak sadar, kita melakukan apa saja juga secara nggak sadar. Bahkan bahas seperti ini mungkin teman-teman tak sadar tak tidak, kamu nggak jelas kenapa sih kamu harus bahas seperti ini, kenapa kamu harus arahnya ini mau kemana, berarti kamu nggak sadar. Kamu melakukan apa saja itu juga kadang itu nggak sadar, kenapa sih kamu seperti ini, sekolah di sana, bahkan kamu muslim aja kalau tak tanya kenapa sih kamu masih muslim, sadar nggak sih kamu itu muslim loh? Mungkin jawaban kamu mungkin masih gampang. Itu nanti yang dikritik habis-habisan oleh Hinduisme. Ketidaktahuan yang berujung ketidaksadaran. Karena nggak sadar maka kamu nggak naik kelas. Karena nggak naik kelas, yo kamu ngulang terus di kelasmu. Nggak lulus. Itu kan yang disebut lahir kembali. Lawang kamu nggak naik kelas, ya tetap di kelas yang sama. Lulus itu kan muksa itu ya kan. Ngulang terus nggak lulus kamu berarti di kelas itu.
Hidup juga begitu. Kalau kualitasmu nggak lebih bagus dari hidupmu yang dulu, ya kamu tetap di kelas yang sama, muter terus nggak ada habis-habisnya. Dan itulah samsara. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sengsara. Sebenarnya kamu itu sengsara loh, meskipun kamu punya motor, HP-mu bagus, tapi kamu burik terus di situ. Jadi hidupmu kamu ulang-ulang terus di situ, gak naik-naik kelas. Ya benar kamu sukses, benar kamu mungkin jadi dosen, jadi guru, jadi tentara, jadi ustadz, tapi kamu kualitas hidupmu itu sama, gak naik. Nah itu antara lain problemnya Hinduisme yang pertama itu Brahman. Brahman meliputi segala sesuatu. Nanti kalau di Jawa sosoknya Brahman diterjemahkan jadi namanya kasunyatan. Dia ada di mana-mana. Maka segala realitas, segala fenomena itu sebenarnya manifestasinya dia. Menunjukkan bahwa dia hadir. Kita membahas seperti ini malam ini itu juga menunjukkan bahwa dia itu juga hadir dan dia itu terlibat. Ada hal-hal yang menyeret kita, yang membawa kita dalam satu skenario besar yang kita ada di skenario besar itu, itulah kasunyatan, dan dibalik kasunyatan itulah Brahman. Kalau bahasa Qur'annya wallahu bi kulli syai'in muhit. Muhit itu meliputi segala sesuatu, ada di mana-mana. Dalam kondisi apapun. Dengan model apapun, termasuk yang jelek-jelek. Nanti hidup punya penjelasan yang khas tentang yang jelek-jelek. Itu Brahman. Yang kedua Atman. Atman itu bagian kecil dari Brahman yang ada di setiap makhluk hidup. Itu namanya Atman, termasuk dalam diri manusia. Kita menyebutnya jiwa. Bahasa sananya jiwatman. Ya. Pokoknya gurinya digeleman. Koncone Superman sama Batman. Jadi ada Brahman, ada Atman. Lawannya Atman itu fisik. Jadi tubuh kita ini hardware-nya, software-nya itu Atman. Nata fisik ini kalau nggak ada Atman dia nggak akan bisa melihat. Yang bisa melihat karena dia punya daya jiwa, namanya daya melihat. Daya melihat itu tidak sama dan sebangun dengan mata. Orang meninggal itu mungkin matanya masih bisa dipakai loh kalau dipindah ke orang yang masih hidup, misalnya dicangkokkan, bahkan jantung saja bisa dicangkokkan. Kalau orangnya sudah meninggal, jantungnya itu dicangkokkan karena memang dia benda. Cuma dia nggak punya daya apa-apa, yang punya daya adalah kalau Atman masih ada di situ, maka mata punya daya melihat, telinga punya daya mendengar, hidung punya daya mencium membau hidung. Hidung punya daya membau, mulut punya daya mulut daya apa? Lidah kok mulut. Lidah punya daya mengecap. Lidahnya tetap sama, tapi kalau Atmanya pergi ya lidahnya nggak bisa apa-apa. Dikasih sate pun dia nggak ketawa-ketawa, wong sudah nggak bisa apa-apa. Loh, sudah mati rasa. Ditinggalkan oleh Atman. Jadi yo gampang-gampangannya itu gambarannya seperti matahari dan cahayanya. Jadi Brahman itu mataharinya, Atman itu cahayanya. Konsep ini sama persis yang dikembangkan oleh Al-Halaj dan kawan-kawan, termasuk Surawardi dengan filsafat cahayanya.
Makanya hasanah kebenaran abadi itu kan yang disebut sanata dharma. Sanata dharma ini kebenaran abadi, kebenaran Tuhannya, kebenaran spiritual yang ada sejak zaman, kalau kita menyebutnya sejak zaman Nabi Adam sampai besok hari kiamat. Itulah kebenaran abadi. Dan kebenaran abadi itu nanti antara lain yang diwarisi oleh para filosof besar, para tokoh-tokoh termasuk dari Hinduisme, dan kalau di Islam itu diwarisi antara lain katanya seperti Surawarti dan kawan-kawan. Nah itu nanti yang oleh Sedusia Nasr disebut Saintia Sakra, pengetahuan suci. Sayangnya pengetahuan suci ini disekulerkan, dimaterialkan oleh Barat, sehingga jadi rusak. Padahal nanti kalau kalian jelajahi hasanah itu, tokoh-tokoh di kelompok ini bilang dulu sudah pernah orang menguasai sains sakra ini secara utuh menyeluruh termasuk dalam urusan materi, tapi terus mereka nyeleweng ke arah materi saja sehingga peradabannya itu hancur. Itu yang terjadi dengan peradaban-peradaban besar Sumeria, Babilonia, dan juga Atlantis yang hilang. Dan gaya itu sekarang diulangi lagi oleh orang-orang modern. Jadi kehilangan hasanah. Bahkan di salah satu buku yang pernah saya baca, ada yang pernah bilang bahwa pengetahuan suci termasuk tentang materi itu dikuasai oleh beberapa orang-orang suci. Nah kalau di Islam menyebutnya beberapa wali yang tersembunyi. Dan hari ini pengetahuan itu enggak diobral secara gratis, dikeluarkan satu-satu saja sesuai kepentingannya manusia. Karena kalau tiba-tiba dikeluarkan semua, nasibnya akan kayak Atlantis. Cuma satu-satu itu pun karena dunia ini sudah tua, ya sudah banyak keluarnya. Jadi ditunggu akhirnya karena ada siklus. Nah itu cari sendiri di hasanah spiritual, termasuk yang punya referensi yang agak bagus tentang yang gini aliran, kalau di Persia aliran Bahai, atau cari di tasawuf falsafi yang tertarik. Cuma yang enggak apa-apa, wong isinya itu bulat ya. Nah cuplikan kecilnya dari sanata dharma itu nanti ada di Hindu, makanya ada kampus juga sanata dharma. Itu sebenarnya yang punya harusnya Hindu, harusnya kampus Hindu itu harus ya, cuma ya dipakai ya enggak apa-apa, wong cuma istilah. Sanata dharma itu kan istilah yang sejajar dengan filsafat perennial, istilah yang sejajar dengan yang tadi Saintia Sakra, istilah yang sejajar dengan tradisi primordial, istilah yang sejajar dengan kebenaran abadi. Jadi nggak apa-apa kamu bikin lembaga baru dengan nama yang ya berbeda padahal maksudnya sama. Itu Atman. Nah Atman ini kan intinya hidup manusia. Hanya saja banyak orang yang jalannya kebalik. Harusnya orang itu berjalan ke dalam, menemukan hakikat dirinya dalam Atman, tapi kebanyakan orang itu kebalik, jalannya itu keluar, menjauh dari Atman. Itulah yang bikin Allah itu gemes ya. Bikin Tuhan, loh kok gitu ya manusia itu. Sudah disuruh ke bumi, sudah diwanti-wanti, sudah dikasih kebenaran abadi. Kamu silahkan ke dunia, tapi kamu nanti balik ke sini loh ya. Jangan lupa dunia itu cuma mampir sebentar. Kalau orang Jawa menyebutnya cuma mampir ngombe. Jangan lupakan jalur pulangmu. Kalau di Islam innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan lupa jalanmu pulang, ya cuma manusia selalu begitu. Begitu Nabi Adam mengasih ajaran, Nabi Adam gak lama pergi, dia nyeleweng sudah lupa jalan yang kembali. Terus sama Allah, karena Allah sayang ke kita, dikasih Nabi lagi. Balik lagi, oh iya dulu
yang benar itu balik. Ya cuman zaman Nabi Nuh kembali ke jalan yang benar, Nabi Nuh nggak ada, nggak lama terus melenceng lagi, dikasih Nabi lagi terus gitu. Ya kan? Itu kan lama-lama Allah jagalah, sudahlah ini yang terakhir. Rasulullah Muhammad, ya kan? Ya ini sudah tak kasih yang terakhir ini, ya puncaknya wis pol. Kalau masih melenceng juga ya hancur-hancuran lah pokoknya, kiamat sudah. Makanya Nabi bilang, nah ini era-era terakhir. Nah, agama, utusan, kemudian ajaran Nabi itu kan sebenarnya petunjuk dari Brahman, dari yang di atas, biar kita menemukan yang esensi, menemukan Atman. Kalau di Hindu jalannya ada 4. Yang pertama Janana Yoga, jalan pengetahuan. Kalau kamu merasa kapasitas akalmu memadai, ambil jalur ini. Berpikir lewat jalur filsafat. Jalur pengetahuan inilah nanti yang kalau di dunia tasawuf disebut makrifat. Kalian kan selama ini bertanya-tanya, lah kok bisa ya puncaknya peribadatan kok malah makrifat? Makrifat itu kan pengetahuan. Karena memang ada jalur pengetahuan Janana Yoga, ya cuma nggak semata-mata tahu yang dalam tanda petik berkonotasi sadar. Dengan tahu terus kamu sadar, oh iya ya berarti aku ini hanya bagian kecil dari Brahman yang besar. Bahwa aku ini hamba, bahwa aku ini nggak penting, aku ini nggak ada, yang pasti ada hanya Allah. Itu kan tahu sekaligus sadar. Banyak kan yang tahu tapi nggak sadar. Kayak mungkin kalian kan banyak di kepalamu informasi yang tentang yang baik, yang bagus, yang indah, tapi kan nggak bisa jalan dengan hidupmu. Kenapa? Karena kamu belum sadar. Kamu tahu kan kalau tahajud itu bagus, indah, misalnya. Kenapa nggak jalan? Ada yang masih rajin tahajud itu, Bang Rahmat. Tahu, tapi kenapa nggak kamu jalankan? Kamu nggak sadar, jadi tahu tidak berkorelasi dengan sadar. Janana Yoga itu tahu yang terus jadi sadar, yang terlibat dengan kesadarannya. Saya sering bilang bahwa kalau sekedar informasi baik buruk di kepalamu itu sudah lengkap. Yang belum adalah kesadaranmu untuk melakukan yang kamu tahu baik dan menjauhi yang kamu tahu jelek. Makanya Nabi ngajarin doanya kan arinal haqqo haqqo, tapi itu nggak cukup juga warsukna tiba. Karena sekedar tahu itu biasanya nggak mengubah apa-apa. Kamu tahu kan kalau download video dan nonton video yang gitu-gitu itu jelek? Iya, tahu pasti, nggak perlu tak nasihati, mesti tahu, tapi kenapa kok nggak jalan? Pengetahuanmu itu ya karena kesadarannya belum keluar. Nah, kesadaran itu bisa dikejar lewat pengetahuan kalau memang kapasitasmu cukup. Namanya Janana Yoga. Yaitu nanti persis di sufi, kenali dirimu, pahami posisimu di hadapan Allah, pahami posisimu dalam hidup ini, hubunganmu dengan alam. Kalau sudah ngerti itu, kamu akan sadar bahwa semua yang di sekelilingmu itu nggak penting, sifatnya ilusif. Yang inti adalah Atman itu tadi, dalam rangka menemukan kesejatian, yaitu Brahman. Nah itu Janana Yoga. Untuk menemukan pengetahuan lewat Atman, jalurnya 3. Yang pertama mendengar, yang ketiga berpikir, yang kedua berpikir, yang ketiga pengalian. Pengalian itu kalau di bahasa filsafat kan semacam proyeksi.
Jadi atau secara logis itu berpikir dalam corak analogis. Kalau mendengar jelas, kayak pembahasan ini kan, ini hanya mendengar, itu juga termasuk laku dalam Jnana Yoga. Jadi mendengarkan terus sadar ya, iya ya, waktu ustadznya ngomong terus kamu ngantuk-ngantuk, astagfirullah aku kok kayak gini ya. Nah itu kan laku juga loh, jangan salah loh, meskipun sudah keluar jauh balik asli nih, tapi kan lumayan ada yang disentuh oleh ustadzmu. Nah itu mendengar, itu jadi laku. Ada baiknya orang-orang yang gampang menyentuhmu, ustadz-ustadz, kiai-kiai yang gampang nyenggol kamu, bolak-balik kamu dengarkan senggolannya, kamu ingat terus. Entah ustadz siapa, guru siapa yang menurut kamu orang ini bisa menyentuh. Mungkin di TV, mungkin gak di TV, atau yo siapapun atau tokoh siapapun itu boleh, gak usah apatis Allah ustadz di TV itu seperti ini, gak usah gitu. Sopo ngerti dari yang seperti itu kamu dapat sesuatu yang luar biasa kan gitu. Kalau nggak cocok ya nggak apa-apa, kalau cocok ya nggak, kalau nggak cocok ya nggak usah jelek-jelekan. Tradisi kita kan seperti itu, kalau nggak cocok terus jelek-jelekan, biasa saja. Orang nggak suka, orang nggak cocok, tapi jadi nggak biasa kalau kamu terus menjelek-jelekan. Nah, mendengar, ya kan? Kalau bahasa Qur'annya mahitu hasanah. Jadi ada level yang memang harus dikasih mahitu hasanah. Yang kedua ini yang sangat cerdas, ini jalurnya para filosof kontemplasi, berpikir sendiri, muhasabah, tafakkur. Jalur kedua. Yang ketiga, pengalihan. Pengalihan itu semacam hikmah, berpikir analogis, memahami diri dari berbagai perspektif. Mendengar, berpikir, pengalihan. Kenapa harus ada yang ketiga disebut? Karena kadang-kadang kita siap yang kedua tapi gak siap dengan yang ketiga. Kamu siap memahami dirimu dari perspektif dirimu sendiri, tapi dari perspektif orang yang gak suka kamu gak siap. Begitu ada orang yang kritik kamu, misalnya kamu sekarang kok alay sih, lebay sih kalau ngomong, loh kamu mesti marah kan, gak siap kamu dibilangin gitu. Berpikir pengalihan itu kamu coba, seandainya kok bisa ya, kok dia ngomong aku lebay, aku coba melihat dari perspektifnya dia, oh apa jangan-jangan saya lebay ya. Nah itu berpikir semacam analogis, ngambil multi perspektif untuk memahami dirimu, karena selama ini kamu memahami dirimu itu mono, stereo aja enggak, ya kan? Rata-rata orang agak egois, merasa dirinya paling bagus, paling benar, paling sip, paling pas, dan kamu merasa yang tahu aku kan aku pak, mesti kamu gitu. Jadi stereo aja kamu enggak, padahal harus poliponik. Jadi harus multi perspektif dong, jangan satu, biar tampak lebih jelas dirimu itu siapa. Kamu kadang-kadang juga keliru, kamu kadang-kadang juga nggak pas, kamu kadang-kadang juga tersesat. Wong kita manusia biasa, tapi kamu nggak siap kalau dengar orang bilang kamu itu sesat. Begitu kamu dibilang bid'ah, darah tinggimu naik. Langsung wah kurang ajar saya dibilang bid'ah. Pernah nggak kamu dibilang bid'ah terus jangan-jangan saya memang bid'ah ya, coba sih saya tak belajar lagi, tapi enggak kan, kamu dibilang bid'ah kamu terus marah. Begitu dibilang tradisional kamu langsung marah. Begitu dibilang garis keras kamu langsung sungguhnya keluar. Begitu dibilang kita selalu begitu, kita nggak siap dengan perspektif yang berbeda, karena pengetahuan kita tentang diri kita itu jadinya tidak sempurna. Jnana Yoga, kita pahami hakikat diri kita lewat jalur pengetahuan, kita buka lebar-lebar. Sebenarnya aku itu siapa, mau kemana, kenapa kok sekarang aku ada di sini? Itu pertanyaan besar yang mungkin kamu sampai tua akan sibuk menjawabnya. Karena gak sembarangan orang bisa nemu jawaban 3 pertanyaan besar.
Kalau kamu gagal menjawabnya, katanya orang Hindu, besok kamu akan lahir kembali untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang sama. Iya, dan akan terus gitu. Itu yang tadi saya sebut, kamu gak naik kelas, levelmu masih level itu terus. Kalau kamu bilang, berarti kita kan masuk surga neraka. Kata orang Hindu itu, surga neraka itu transit sementara, gak ada pentingnya Allah nyiksa kamu sampai akhir, gak ada batasnya, atau ngasih senang-senang kamu sampai akhirnya gak ada batasnya, karena hakikatnya kita adalah Allah itu sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, itu panjang itu memahami itu pakai Islam. Jadi dari hidup campur, jadi hidup campur sama Islam ini, ya nggak apa-apa, wong ini perspektif, ya passing over. Jadi temukan teman kalau kamu sanggup lewat Jnana Yoga. Jalan kedua, Bhakti Yoga. Bhakti Yoga ini mungkin mereka yang merasa bahwa jalur pikiranmu susah menemukan yang sejati, karena pikiran itu sering trik, mudah terkontaminasi. Jalan yang paling gampang adalah lewat jalur cinta. Ini yang agak susah. Nggak perlu dijelaskan cinta itu apa, tapi kalian pasti punya karakter dan kualitas yang namanya cinta dengan intensitas masing-masing dalam berbagai konteks kehidupanmu. Kamu sama orang tua, di situ ada relasi cinta, mungkin levelnya agak tinggi. Saya punya HP ini tak cintai. Kalau tiba-tiba hilang, ya aku nangis. Itu kan berarti ada level cinta tertentu pada HP, pada laptop, pada temanku, pada apapun itu kan ada level-level cinta. Jadi pengen ketemu Tuhan, pengen ketemu teman, itu juga bisa lewat jalur cinta. Caranya gimana? Nggak mikir diri kita. Cinta itu kan biasanya orang membuang egonya demi dia yang dicintai. Berhadapan dengan Tuhan juga begitu. Nggak perlu nawar, nggak perlu dipikir-pikir. Allah itu nyuruh kita seperti gak malam, nggak usah dipikir. Tapi kan itu sunnah. Sunnah itu nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Itu masih perhitungan. Cinta itu nggak ngitung-ngitung, kayak kamu punya pacar itu kan, kamu kan nggak ngitung-ngitung, habis traktir ya sudah, yang penting seneng, sudah bisa traktir. Kamu nggak mikir pulang terus ditulis hari ini 25.000. Kamu kan nggak mikir itu. Kalau masih ada itu, masih perhitungan, itu berarti masih dagang, belum cinta. Kalau cinta itu nggak mikir balasan, masa 25.000 cuma dapat gandengan, nggak seru ya. Loh, itu namanya dagang. Jadi kalau cinta nggak mikir ke sana. Kalau dapat ya syukur, nggak dapat ya yo harus badis sidik-sidik. Jadi memuja Tuhan dengan segenap kemampuan, tapi itu lurus. Makanya kalau di Islam yo ikhlas. Nyawanya cinta itu keikhlasan. Yang bahasa Indonesianya adalah ketulusan. Manifestasinya kalau yang di Hinduisme, yang di Bhakti Yoga itu yang pertama mencintai Tuhan dengan setulus hati. Yang kedua mencintai dalam kehidupan. Maksudnya apa? Hidup kita modusnya itu harus modus cinta terhadap apapun. Yang ketiga mencintai dia, mencintai hal lain karena dia. Dan yang keempat mencintai dia tanpa pamrih. Tulus itu awalnya, tanpa pamrih itu akhirnya. Di awal tulus itu berarti bersih, dan di akhir tanpa pamrih berarti
nggak ingin imbalan apa-apa selain keridoan yang dicintai. Asal engkau rela cukup sudah. Asal kamu ridho, ya Allah ngantuk ya tak belain sholat nggak apa-apa wis. Capek-capek tak antar jemput nggak apa-apa wis, kan gitu. Asal pacarnya, asal Allah itu ridho. Nah, memuja ke atas tapi secara horizontal modusnya juga harus modus cinta. Modus cinta itu ya hidup mau berhadapan dengan apapun, kalau bisa landasannya itu cinta. Kalau hari ini itu kan landasannya paling kentara itu kan landasan ekonomi, untung rugi. Kamu mikir kamu itu dapat apa sih, berapa yang kamu berikan dan berapa yang kamu dapat, itu kalau itu bukan cinta. Cinta itu kamu tulus berikan semampu yang kamu berikan, ada balasannya atau tidak, atau ada balasan atau tidak itu enggak masalah. Kalau Allah nyuruh sholat jamaah karena kamu cinta padanya yang nyuruh kamu sholat jamaah, enggak usah mikir 27 apa 26 apa 25. Itu cinta. Kan kamu sering kan negosiasi sama Allah gitu kan. Ya Allah, wiridan aja kan kamu pakai tasbih 33, pas 33. Memangnya kalau dibonusi 1, 2 itu nggak bisa. Wah ini sudah pas, ini sudah nggak bisa ditawar. Ya kan? Ada yang nggak kemana-mana, Mbak nggak bawa tasbih, cetekan itu subhanallah 2200 kurang 250 lagi. Tapi beritanya itu sambil nonton TV, sambil apa ya nggak nyampe. Kehilangan gunanya wirid. Nah, makanya di situ disebut ada 3 cara, ada 3 pendekatan untuk mencintai Allah. Yang pertama apa? Japa, bahasa sananya. Nanti kalau di Jawa terus jadi copo montro. Di Islam namanya wirid. Apa sih fungsinya wirid? Internalisasi, mengenali Tuhan yang ada di dirimu, maka kamu panggil terus. Makanya kadang-kadang maka di Islam kan kamu disuruh berdoa sesuai Asmaul Husna, sesuai kebutuhan. Kalau kamu pengen membangkitkan jiwa penyayang dalam dirimu, perbanyak ya Rahman ya Rahim. Dia sudah ada dalam kualitas dirimu. Karena Allah itu bagian kecilnya ada pada dirimu, kayak sinarnya matahari yang memancarkan dari matahari. Japa mantra wirid itu menyebut namanya terus menerus. Ingin membangkitkan rahasia-rahasia kelembutan dalam dirimu, ada ya Latif. Maka jangan heran para wali zaman dulu itu dahsyat luar biasa. Potensi ketuhanan itu bangkit antara lain lewat wirid, maksudnya bukan satu-satunya. Japa mantra. Kayak kamu itu loh kalau sedang jatuh cinta. Kalau ada orang nyebut nama pacarmu kan bergetar jantungmu, apalagi sama mantan. Ya kan? Ada getarannya. Nah, kalau bisa, makanya cirinya orang beriman itu kan yang kalau disebut nama Allah itu yang hatinya itu bergetar kalau disebut nama Allah. Kalau sudah begitu levelnya itu memang sudah level cinta. Nggak akan bergetar itu kalau hati nggak ada cinta. Terus kalau jalan pertama, jalan yang kedua, belajarlah dari hidupmu sehari-hari. Di sekelilingmu banyak sekali pelajaran cinta. Ada cintanya ayah ibu, ada cintanya suami istri, ada cintanya macam-macam. Belajar saja. Satu-satunya makhluk yang punya pamrih yang gak tulus, yang bisa tidak tulus itu manusia. Di luar itu semuanya mengajarkanmu tentang ketulusan, kejujuran, cinta. Kucing itu meskipun dia nggak kamu kasih makan terus nyuri,
itu ketika dia nyuri itu dia tulus sedang lapar loh. Nggak pernah kucing itu sudah kenyang terus nyuri, itu nggak ada. Tapi kalau dia sampai nyuri karena memang dia itu sangat lapar dan kamu yang deket dia itu pelit, nggak ngasih makanan. Dia nggak pernah sudah kenyang, tak kerjani orang ini tak curinya, nggak ada kayak gitu kucing. Jadi dia selalu tulus, dia selalu, harimau pun begitu. Dia nggak pernah iseng sudah kenyang aja nyari cemilan jangan sama sekali ada, nggak kenyang ya sudah. Yang bisa kayak gitu itu manusia. Maka belajarlah dari semua yang ada di sekelilingmu yang bukan manusia, semuanya mengajarkan cinta. Kecuali yang dirusak sendiri oleh manusia keseimbangannya. Dan resikonya juga harus ditanggung sendiri. Jalan kedua. Jadi jalan yang pertama itu jalan suluk yang kamu ulang-ulang terus, yang kamu cintai. Yang kedua, belajar dari dunia cinta yang ada di sekelilingmu. Dan yang ketiga, bismak itu kalau belajar, kalau ini niru. Ini ada tiga gaya niru. Yang pertama itu niru bersikap seperti orang yang dilindungi dan melindungi. Nah, ini logikanya adalah logika kebutuhan. Jadi proyeksikan, sadarilah bahwa kamu itu butuh Allah. Maka jalanmu untuk mencintai Allah itu lebih dekat. Nah, kalau nggak ada Allah, kelihatannya nggak mungkin aku masa depanku ini cerah. Kalau nggak ada Allah, susah aku cari istri. Wajahku kayak gini pas-pasan, juga apa-apa nggak ada yang unggulan. Nah ini kalau nggak ditolong Allah ini nggak laku-laku ini. Nah ini butuh. Kalau kamu butuh itu biasanya cintanya itu cepat. Jadi jalan pertama itu, sadarilah bahwa kamu itu butuh Allah. Sikap orang yang dilindungi dan yang melindungi, orang yang ditolong dan yang menolong. Kalau kamu sudah merasa aku itu butuh Allah, nggak bisa tanpamu ya Allah, itu kamu cepat jatuh cinta dengan Allah. Atau jalur kedua, jalur persahabatan, friend, CS sama Allah. Kalau bahasa Jawa, kenapa harus friend? Karena tresno itu jalanan sokok kulino. Kalau kamu tiap hari bareng sama Allah, lama-lama kamu akan jatuh cinta padanya. Karena selama bareng kamu akan lama-lama, oh iya ya, Allah itu maha kuasa, Allah maha besar. Kamu akan jatuh cinta. Jalur kedua. Atau jalur yang ketiga, jalur ketulusan. Jalur ketulusan itu sudahlah, gak terlalu banyak mikir, gak usah terlalu banyak pertimbangan, gak usah banyak pertimbangan. Pokoknya fitrahku memang mencintai Allah seperti ayah pada anaknya atau anak pada ayahnya. Kamu sama bapakmu kan gak pernah diajari kamu harus sayang bapakmu, tapi otomatis kamu sangat sayang pada ayah. Ibumu juga dulu begitu, waktu melahirkanmu dia gak pernah ikut kursus atau ngaji gimana caranya biar sayang anaknya, otomatis langsung sayang sama anaknya. Ketulusan, jalur yang ketiga. Nah itu bhakti yoga, jalan cinta. Jadi bisa lewat janana yoga, bisa lewat bhakti yoga untuk menemukan. Yang ketiga, karma yoga. Karma yoga ini sebenarnya isinya juga ada yang model bhakti yoga, ada yang model janana yoga. Cuma yang dilihat adalah menemukan atman dengan menjalankan fungsi hidupmu sesuai yang sebenarnya, nanti itu yang disebut dharma. Jadi orang-orang yang aktif, saya kalau wiridan itu nggak bisa sholat malam, nggak bisa karena saya sibuk luar biasa. Kalau siang harus sekolah, kalau malam harus nonton sepak bola. Nah misalnya, orang-orang ini bisa mengambil jalan karma yoga. Karma yoga itu aktivitas apapun yang dia lakukan, orientasinya atas. Kalau dalam Islam pokoknya
wong iki ya tak sambungkan Islam terus wong teman-teman santri semua. Kalau dalam Islam itu kerja sebagai ibadah, itu karma yoga. Kamu ngaji dan kamu membahas seperti ini juga termasuk bisa jadi karma yoga. Bahkan kamu ngopi sama minum di angkringan misalkan, itu bisa juga karma yoga. Kalau apa? Orientasinya itu ke atas, bukan orientasi ekonomi, bukan orientasi psikologi, bukan karena senang dan tidak senang. Tapi apapun yang kamu lakukan, karena kamu ingat bahwa ada Allah yang ngawasi kamu, ada Allah yang menjadi hakikat hidupmu, ada Allah yang harus kamu tuju. Dan tinggal diatur mode niatnya, misalnya ngangkring Pak, saya minum biar kuat, kalau kuat kan nanti malam saya bisa bangun, bisa sholat. Nah itu kan jadi ibadah. Saya ngaji, saya membahas seperti ini biar bisa nambah pengetahuan, bisa menambah wawasan, semakin akrab, semakin bisa mengerti. Tinggal kamu modifikasi. Jadi karma yoga itu bisa lewat jalur pengetahuan, misalnya bisa kayak tadi pengetahuan kamu ditambah gimana caranya semua pekerjaan orientasi itu ke Allah yang itu pengetahuan, atau lewat bhakti yoga kamu melakukan apa saja dasarnya itu cinta pada Allah. Itu bisa lewat karma yoga, bisa lewat jnana yoga. Dan ini lagi-lagi yo, kalau lewat bhakti yoga berarti tanpa pamrih, semuanya lillahi ta'ala. Dan yang terakhir ini yang dianggap paling berat adalah raja yoga. Ini rajanya laku. Jadi raja yoga ini biasanya ini dilakukan para sufi. Jadi apa sih yang dilakukan para sufi? Melakukan aktivitas-aktivitas untuk menguji mentalnya, untuk menguji rohaninya, mendidik, melatih sampai ketemu dengan Atman. Kalau di sufi itu uzlah, kemudian semua karakter-karakter menjauhi dunia, menyiksa diri, puasa, itu kan semacam itu. Ini kan melatih mental. Dalam rangka apa? Biar semua yang menghambat jalanmu menuju Allah itu pinggir. Jadi sufi itu kan lakunya kan gitu, sholat terus menerus, puasa terus menerus, kemudian apa? Gak mau Pak pakai pakaian bagus, rela miskin, milih hidup gak enak dan seterusnya. Itu raja yoga, mendisiplinkan diri, melatih diri, kemudian melampaui lapisan-lapisan, ada fisik, ada mental, ada pikiran, itu dilampaui semua dengan latihan-latihan tertentu sampai ketemu yang sejati. Itu namanya raja yoga, biasanya dilakukan oleh para sufi. Kalau di Hindu tahapnya ada 4. Yang pertama membereskan akhlak. Untuk memasuki raja yoga, moralitasmu harus beres. Tidak membunuh yang kasar atau yang lebih lembut, tidak membenci. Selama masih banyak kebencian, kamu gak akan bisa memasuki raja yoga, karena jalanmu akan diblokir oleh kebencian. Tidak mencuri, tidak mesum, tidak curang, murni secara batin. Nah itu yang pikirannya masih keras, masih mesum, harus dibersihkan. Jadi gak akan bisa kalau kamu menempuh itu, gak akan bisa kalau pikiranmu masih aneh-aneh, gak akan bisa. Jadi persiapan, kalau langkah pertama gak beres, kamu gak akan sukses ke langkah selanjutnya. Setelah itu baru gerak badan, gerak nafas. Kalau di Islam disebut ibadah.
Setelah akhlaknya beres baru ibadah. Tidak bisa dibalik, kalau kita sering dibalik. Fikihnya dulu, akhlaknya belakangan. Allahu Akbar dulu, mukul-mukul dulu, terus melupakan akhlaknya. Enggak, akhlak dulu beres, baru ibadah. Akhlak itu kan termasuk yang ikhlas itu tadi, ketulusan itu tadi. Kalau ini enggak beres, ibadah juga akan kacau. Akhlak ya ibadah itu kan kalau di Hindu termasuk pernafasannya. Yang kenal itu dengan yoga itu kan. Disuruh duduk, bersila, disuruh melek, disuruh kepala di bawah, terus disuruh macam-macam. Itu ritual yang harus diawali dari situ. Cuma yoga yang populer itu kan dipotong yang kedua itu saja. Biar perut langsing, biar nggak gampang pusing. Kan itu sekarang yoga kan sekarang gitu. Ya itu boleh, cuma itu motong jalur. Harusnya sebelum ke sana harus beres dulu akhlaknya. Kalau itu belum beres ya nanti nggak ketemu tujuannya, nggak akan nyampe ke Raja Yoga. Setelah akhlaknya beres, ibadahnya mantap, terus tafakkur. Setelah tafakkur terus semedi. Semedi itu menggabungkan diri dengan yang sejati. Jadi melenyapkan identitas diri, kemudian membuka diri sehingga Brahman datang. Itu yang kalau di tasawuf ada khulul, ada ittihad, itu sebenarnya yang puncak dari semedi. Semedi yang sukses, 4 jalan ini kalau sukses, Raja Yoga ini kalau sukses, hasilnya nanti yang kita sebut moksa. Sebelum 4 ini sukses, orang itu nggak akan bisa moksa. Jadi ada Jnana Yoga, ada Bhakti Yoga, ada Karma Yoga, ada Raja Yoga. Jalur ilmu, jalur cinta, akhlak, jalur kerja, aktivitas, dan yang terakhir jalur latihan mental, Raja Yoga. 4 jalur ini nanti akan membuat orang menemukan hakikat hidup yang namanya Atman. Yang Atman itu sebenarnya kalau kamu sudah ketemu Atman, otomatis kamu ketemu dengan Brahman. Otomatis kamu menyatu dengan Tuhan, otomatis kamu ilaihi roji'un. Gitu loh. Itu nanti yang oleh kalau di sufi ideologi kayak ini, misalkan di Jawa oleh Siti Jenar itu disebut mati sakjron urip, mati di dalam hidup. Jadi ilaihi roji'unnya itu setara, meskipun belum mati tapi sudah ketemu dengan Allah. Itu jadi kenapa kita dari Allah dan nanti akan kembali ke sana, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kalau ada orang mati kan kita gitu. Nah, kita sudah bisa ilaihi roji'un kalau kita sudah bisa membereskan diri kita sekarang, nggak usah nunggu besok. Itu tadi Raja Yoga. Ini sekarang kita ngomong karma. Ini syahadat yang ketiga dari Hinduisme. Kalian pasti sudah ngerti karma. Karma pala itu perbuatan, pala itu buah atau hasil. Nanti istilah pala ini nanti diadopsi di bahasa Indonesia jadi pahala. Pahala itu sebenarnya itu hasil. Kalau kamu rajin, pahalamu adalah kalau kamu kerja serius, kamu akan kaya, itu namanya pahala. Karma pala itu berarti buah dari perbuatan. Baik yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Hati-hati ya,
akan dilakukan itu berarti masih di pikiran, itu juga ada karmanya. Hati-hati. Jadi pikiran, perbuatan, perkataan itu semua ada karmanya. Jangan dianggap itu kan cuma pikiran, saya hanya membayangkan saja loh. Oh, itu ada karmanya juga, entah tak ada, pasti ada balasannya apa, itu loh. Makanya Al-Quran fama ya'mal miskola darrotin khairoyaroh dan saroyaroh itu kan di situ. Miskola itu kan aku kecil, saya cuma bayangin tok, nggak tak apa-apa, kayak cuma tak lihat, cuma tak bayangin. Seandainya itu akan ada balasannya, entah seperti apa akan ada balasannya. Kalau yang kita lakukan bagus, ya hasilnya akan bagus, buahnya akan bagus. Tapi kalau jelek, ya buahnya akan jelek. Kalau bayangan pikiranmu yang jelek, yang nggak seharusnya, nanti buahnya juga akan jelek dan nggak seharusnya. Kalau memang itu, yuk nanti itu kalau besar, yuk karmanya juga akan besar dan sebaliknya. Jadi perhatikan semua aktivitasmu karena dia akan kembali pada dirimu sendiri. Nah, makanya kalau orang Jawa menyebut ojo kuatir Gusti Allah ora sari. Maksudnya apa? Segala perbuatan meskipun kamu nggak pengen balas, kalau itu jelek itu akan terbalas dengan sendirinya. Entah kapan, entah dalam kondisi apa, entah seperti apa. Itu karma pala. Kamu merasa saya itu perasaan sejak kecil baik, gak pernah jahat sama sekali, kok hidupku susah terus. Kalau dalam konsep Hinduisme itu mungkin balasan dari hidupmu sebelumnya. Utang yang harus kamu bayar sekarang. Kalau kamu sabar sekarang, berarti lunas hutangmu, kamu bisa naik kelas. Tapi kalau enggak, ya kamu akan mengulang kelas yang sama. Makanya orang selalu nasihat yang paling dahsyat dan paling susah dijalani itu kan sabar. Sabar le Gusti Allah ora sare. Mungkin itu enggak cuma berhubungan dengan hidupmu dengan sekarang dan hidupmu dulu dan yang akan datang, mungkin seperti itu harus diperhatikan. Kalau kamu jahat luar biasa, mungkin kamu juga lahir kembali dengan jahat dan luar biasa dan akan terus begitu. Ya syukur-syukur kamu kemarin utangmu 100, di hidup sekarang dibayar 50, besok tinggal 50. Nah, tapi kalau sudah tinggal 50, besok tinggal ditambahin lagi, tapi diselesaikan kurangnya. Nah, itu karma. Kausalitas kalau bahasa filsafat, sebab akibat. Kalau kamu yang bikin sebab, terimalah akibatnya. Gitu loh. Makanya di bahasa Indonesia ada istilah tanggung jawab. Jawab itu kan belakangan. Apapun yang kamu lakukan harus berani menanggung jawabannya. Maksudnya apa? Menanggung akibatnya. Tanggung jawab itu kan menanggung akibatnya. Jangan mau enaknya saja. Ya kan? Akibatnya juga harus mau kamu tanggung. Nah, kalau di Hindu itu ada 3 jenis karma pala. Ada sancita karma pala. Sancita karma pala itu seperti tak jelaskan itu tadi, balasan dari kehidupanmu sebelumnya. Ada parabda karma pala, itu balasan kamu baik sekarang itu akan dibalas sekarang langsung. Kamu jujur sekarang dan kamu sukses sekarang, dibalas sekarang itu. Dan yang ketiga, triyamana karma pala, kamu baik sekarang tapi balasannya besok di kehidupan yang akan datang. Kamu jahat sekarang dan balasannya besok di kehidupan yang akan datang. Jadi hidup kita itu isinya itu. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin di lain waktu kita sambung lagi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon
maaf, terus lestarikan adat, budaya dan spiritual Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.